Ini hari ini acara grand opening Gerai Hawa. Ini brand Muslim fashion yang sebenarnya sudah ada dari tahun 2014 gitu ya. Cuman sempat tutup karena ada beberapa kendala lah ya. Akhirnya muncul lagi terus gabung bareng sama perusahaannya Heikel ya. Jadi kita jalanin bareng. Awalnya masih online dulu, setelah itu berjalan 2 tahun lah ya, akhirnya kita memutuskan untuk ada satu store lah secara offline-nya di Pejaten Village. Kenapa sih Kalau busana muslim sebenarnya memang ini memang salah satu bisnis awal-awalnya saya ya, Muslim Fashion. Terus kenapa dibilang ya pasti kalau kita mau lihat potensi Muslim Fashion di Indonesia itu kan begitu luar biasa gitu ya. Nah, saya memang ambil segmen yang syar'i gitu kalau untuk yang Muslim Fashion ini gitu. Nah, jadi sudah cukup lama, terus waktu itu sempat bingungnya itu waktu mau jalanin lagi gitu. Nah, alhamdulillah ketemu sama Heikel memang mau jalanin, akhirnya sekarang yang jalanin Heikel. Gitu, kalau saya lebih banyak bantu support yang lain lah. Kenapa dibukanya openingnya di puasa 2 hari puasa ini? Apa? Di bulan puasa ini. Oh iya, kalau dibilang kenapa di bulan puasa, karena ya kita semua tahu bahwa di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu permintaan atau demand dari Muslim fashion itu banyak banget. Baju muslim, baju koko kah, baju untuk yang perempuannya, yang muslimahnya kah, itu paling banyak di bulan Ramadan. Nah, jadi kita coba mengambil momentum ini sih sebenarnya. Ambil momentum ini, kita buka, ya mudah-mudahan jadi secara traffic bagus dan secara salesnya mudah-mudahan juga bagus insya Allah. Oke? Kira ini nggak si Andil di sini? Ada. Dia beberapa desain dibantu sama Shiren. Jadi kita memang ada FD-nya atau fashion designernya ada, tapi Shiren banyak yang meng-ACC-kan lah, ini oke, yang ini enggak, coba tambahin ini, itu Shiren biasanya. Kalau sama, ya pasti bagi waktu lah ya, dan misalnya, ini kan kita grand opening, habis itu kan bisa kita tinggal sebenarnya, artinya 2 jam kita hadir, habis itu kita bisa pulang ke rumah, ketemu sama anak-anak, itu juga bisa. Memang ada waktu-waktu khusus sama anak-anak. Kalau misalnya hari-hari biasa antar sekolah, itu biasanya pagi saya antar sekolah anak-anak dulu. Antar anak-anak sekolah, habis itu ngantor, setelah itu nanti ketemu lagi malamnya. Ya rutinitas saya tuh rata-rata kayak gitu. Pagi sama malam sama anak-anak gitu. Ya, kalau misalnya Adam, alhamdulillah udah puasa. Hawa juga udah. Walaupun Hawa di tahun kemarin Hawa masih ada yang bolong-bolong lah ya. Tapi kita coba lah di tahun ini mudah-mudahan bisa full semuanya. Kalau dibilang belajar ya, tahapan belajar itu kan mungkin ada tiba-tiba nggak kuat atau memang tiba-tiba dia juga nggak sanggup ya misalnya kayak gitu ya. Ya itu masih kita kasih kelonggaran lah. Kecuali kalau memang ada uzur-uzur syar'i lah ya, misalnya memang ada orang yang sakit atau memang berpergian gitu ya, maksudnya keluar kota, safar lah kita bilang, jadi musafir gitu. Nah itu memang kan diperbolehkan untuk tidak puasa gitu kan. Nah waktu itu sih kita nggak menjanjikan apa-apa, tapi lebih memang kita coba untuk kasih tahu bahwa ada hadiah terbesar, yaitu pahala dari Allah. Itu kita coba sampaikan gitu kan kepada anak-anak. Tapi hari yang balik belum kan? Tapi kalau misalnya untuk tahun ini, kalau nggak salah Shiren udah ngomong tuh, nanti ada hadiah buat kalian kalau misal full puasanya ada. Shiren udah kasih tahu, tapi saya lupa spesifiknya hadiahnya tuh apa, kayak belum dikasih tahu deh. Terus semalam sahur update
Adam sahur sampai ngantuk gitu. Itu lucu banget tuh. Tetap perjuangan dia untuk bisa bangun sahur gitu, meskipun ngantuk, tapi tetap dilakukan sama Adam. Iya sih, memang ini udah agak mending sih sebenarnya ya, Adam sekarang ya, ketika bangun udah nggak pakai kacamata lagi karena kesilauan, udah mending dulu harus digendong dulu sampai ke kursi, terus banyaklah dulu ya drama-drama yang harus kita lalui. Kayak kali hari ini udah 2 hari Adam sahur, hari pertama aman, alhamdulillah. Yang keduanya nih, karena mungkin tadi malamnya kecapean, kejar-kejaran habis sholat taraweh, habis witir, habis itu sama temen-temennya kejar-kejaran tuh, mungkin kayak kecapean dia. Habis itu sampai di rumah minta saya lagi, Abi main kejar-kejaran lagi gitu, sama adiknya juga. Akhirnya kita main lumayan lama lah, akhirnya tidurnya cukup larut ya. Nah di situ waktu bangun sahurnya dia agak ngerasa kurang nyaman gitu ya, kecapean, akhirnya minta disuapin sahurnya. Kalau Hawa yang hari kedua malah lebih enakan, kalau yang hari pertama dia cukup berat gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya apapun itu, ini jadi experience lah ya, pengalaman buat mereka ketika berpuasa. Nah, jadi dia tahu juga kalau Adam kalau kecapean banget nanti besok paginya, besok sahurnya jadi agak berat. Jadi ya experience buat mereka lah. Kalau ke Adam udah, ke Hawa mungkin saya kayaknya lupa kasih tahu deh waktu itu. Cuman Hawa mungkin udah dikasih tahu kalau Hawa. Cuma kalau Adam memang udah disampaikan ya, beberapa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa karena Allah itu udah kita sampaikan gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami sama anak-anak kami lah, mudah-mudahan. Kalau menurut saya kurma lah ya, kurma karena satu sunnah udah pasti ya. Terus kedua kandungan kurma itu kan mungkin semua sudah tahu juga gitu. Itu mengganti energi yang sangat cepat untuk kita gitu kan. Jadi kita jadi langsung bisa beraktivitas seperti langsung kalau nggak mau langsung makan berat, makan kurma, minum air putih, habis itu langsung sholat maghrib misalnya kayak gitu. Kurma sih mungkin, kurma sama air putih itu kayaknya menu wajib kayaknya yang ada. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin kita, ya semua tahu juga lah, gorengan gitu kan. Itu kayaknya harus ada. Kalau misalnya anak-anak sih harus ada masakan mami. Itu biasa kayak gitu tuh. Mami masak apa, mami masak apa. Jadi request mereka. Kayak misalnya hari ini request Hawa nasi goreng, Adam nasi bakar. Yang satu digoreng, satu bakar ya gitu. Ya request tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya ini jadi semacam kayak wajib ada masakan mami nih kalau ketika buka puasa. Gitu. Bang kalau lagi ngabuburit sama anak-anak biasanya ngapain sih Bang? Ngabuburitnya nih di keluarga Bang? Ngabuburitnya ya, baru 2 hari sih memang. Yang hari pertama saya memang keluar rumah, hari kedua ini juga saya keluar rumah. Tapi mereka biasanya ada beberapa aktivitas memang. Karena masih libur, kan Sabtu sama Minggu ya, pas-pasan. Biasa mereka gambar, terus mereka merojaah, ada juga, ya nggak banyak sih memang. Ada juga tilawah ya, ada gurunya memang. Ada gurunya untuk mereka tahsin gitu. Jadi, tapi nggak panjang yang seharian mereka tahsin, baca Quran gitu, enggak. Cuman ada tahsinnya, ada merojaahnya. Setelah itu ya, layaknya anak-anak lah, main-main. Fitrahnya anak-anak kan main gitu kan. Gambar lah, lari-larian lah, apalah segala macam gitu. Yang penting kalau menurut saya bagaimana mereka cinta dulu sama amalan ini dulu gitu. Sama ibadah puasa tuh cinta dulu. Jadi insya Allah nextnya mudah-mudahan jadi lebih gampang aja. Target khusus Ramadan ini untuk anak, keluarga, atau mungkin sih ada mau ngapalin. Oke, siap. Makasih ya. Yuk. Atau mau ngapalin surat apa gitu, apa gitu, atau mau ngapalin surat apa ya, targetnya surat atau apa gitu, ada nggak? Apa? Gimana orangnya? Adam kayak di tahun Ramadan ini mau nargetin hafalannya? Oh, nggak ada. Nggak ada target hafalan, nggak ada sih. Kalau menurut saya yang penting dia konsisten aja lah.
Ayo Mas. Dia konsisten aja untuk merojaah terus. Itu kalau menurut saya lebih baik kayak gitu. Dan memang kalau dikasih tahu sama guru-guru kita ya, bahwa yang penting anak-anak tuh sama ibadah tuh cinta dulu aja lah. Jangan terlalu di-push untuk harus wajib gitu. Nanti objektifnya apa kita harus tahu gitu. Kalau kami memang lebih menekankan harus ada memang kayak misalnya tahsin ya, baca Quran gitu kan, yang didampingi sama guru biar bacanya tidak salah. Itu memang harus ada setiap hari kita upayakan. Murojaah juga, tapi nggak yang berat-berat, cuman nggak lama-lama lah gitu, sehingga mereka konsisten aja dulu setiap hari gitu. Kalau target hafal nggak ada.